Pejuang terhebat nomor 1. Bab 816. Jelas sekali kalau Kelly dan Cecilia tanpa sadar mencapai sebuah pemahaman, apapun yang harus mereka lakukan, itu harus bisa mengungguli pesta Vane dan Selena. Kelly, setelah berpikir sejenak, menyuarakan pendapatnya, kalau itu masalahnya, ayo kita pesan di lantai lain. Kudengar level yang di bawah lantai atas cukup bagus. Ada jendela model Prancis yang sangat besar dan cukup indah juga. Namun, ekspresi wajah manajer White terlihat aneh disertai senyum pahit. Aku minta maaf pada kalian berdua, tapi lantai itu sudah dipesan. Pada kenyataannya seluruh hotel sudah dipesan pada hari sebelumnya. Petik 2. Kelly dan Cecilia tersentak kaget. Bagaimana mungkin? Seluruh gedung hotel, mereka berdua berseru. Berapa harganya? Atasanmu tidak akan menyetujuinya tanpa meminta setidaknya 2 miliar, bukan? Ini adalah hotel bintang 7. Betul sekali. Siapa orang itu sebenarnya? Mereka sangat kaya. Cecilia agak iri karena lantai atas adalah yang paling mahal sedangkan lantai bawah lebih murah semakin rendah harganya. Terlepas dari itu semua, nyatanya tetap saja kalau semua itu agak berlebihan untuk memesan seluruh gedung hotel. Haha. Sejujurnya, itu tidak membutuhkan biaya sebanyak itu. Bos aku hanya meminta 1 miliar dari orang-orang itu. Anggap saja sebagai diskon 50%. Manajer itu tertawa. Ini pertama kalinya aku memberi diskon besar selama bertahun-tahun bekerja di sini. Diskon 50%. Kelly dan Cecilian sekali lagi dikejutkan oleh informasi yang disampaikan oleh manajer itu. Cecilia memikirkannya sebelum bertanya lagi, apa kau tidak takut pihak lain akan menyewakan tempat ini setelah kau memberi mereka diskon besar? Haha, jangan khawatir. Itu tidak akan terjadi. Manajer itu terkekeh. Pelanggan memesan seluruh hotel karena jauh lebih nyaman bagi klien untuk menikmati fasilitas kami, terutama kolam renang dan gym di lantai 2. Mereka dapat menikmati semua yang ada di hotel sesuka hati mereka. Diskon 50%. Tampaknya pihak lain adalah orang yang sangat kuat. Pihak hotel tidak akan memberi keluarga bangsawan kelas 2 diskon 50%. Kelly mengerutkan kening dan semakin penasaran. Dia bertanya-tanya siapa orang misterius ini yang memesan seluruh hotel. Haha. Tuan Muda Gold, aku sudah memberitahumu banyak informasi, dan aku tidak dapat mengungkapkan apapun lagi. Kau punya pilihan untuk mengubah tanggal atau hotelnya, kata manajer hotel menyimpulkan sambil tersenyum. Meskipun Kelly dan Cecilia tidak senang dengan pergantian atas kejadian ini, mereka hanya bisa mengangguk sebelum meninggalkan hotel. Begitu keduanya tiba di taman, Cecilia berbalik dan melihat ke hotel terkenal di belakangnya lalu berkata, aku ingin tahu siapa orang itu. Dia sangat kuat sehingga dia mendapat diskon 50%. Harga asli Unutek memesan seluruh hotel adalah 2 miliar, tapi dia hanya membutuhkan 1 miliar untuk bisa mewujudkannya. Kelly yang berdiri di sampingnya mendesah. Apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak pernah berpikir hal seperti ini bisa terjadi. Siapa yang tahu kalau kita akan bentrok tanggal dengan beberapa orang yang berkuasa? Kelly mengerutkan kening dan memikirkannya dengan cermat sebelum berkata, tetap saja, ada sesuatu yang sepertinya tidak benar menurutku. 4 keluarga utama dan keluarga Drake sepertinya tidak mengadakan acara penting saat itu, bukan? Cecilia memikirkannya sebelum dia menjawab, mungkinkah itu klan? Mungkin seseorang dari klan besar akan menikah, dan kebetulan mereka memilih hati yang sama dengan kita. Kelly memikirkannya beberapa lama, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang siapa yang bisa membuat reservasi. Pada akhirnya, dia hanya menawarkan senyuman tipis saat dia berkomentar, yah, tidak masalah siapapun itu. Ini hal yang baik. Cecilia langsung tidak senang saat mendengarnya. Bagaimana ini hal yang baik? Apa kau berpikir kalau ini membantumu bisa menghemat uang? Apa kau ingin memberitahuku kalau kau tidak benar-benar tulus saat kau mengatakan kalau kau ingin pernikahan kita diadakan di lantai paling atas? Bab 817. Kelly langsung memeluk pinggang Cecilia setelah mendengar komentarnya. Sayang, apa yang kau katakan? Kelly berkata. Kalau aku tidak ingin pernikahan kita diadakan di lantai atas, aku akan mengatakannya sejak awal, bukan? Mengapa aku harus pergi ke hotel dan mencari seseorang untuk membuat reservasi? Aku sungguh berpikir kalau karena seseorang mengatur acara sebesar itu di sini,
banyak pengusaha kaya dan orang berpengaruh akan menghadiri acara tersebut, bukan? Seringai dingin muncul di wajah Kelly sebelum dia berkata, saat itu, banyak orang juga akan datang ke pernikahan kita. Tidakkah menurutmu Vane akan malu saat dia mengetahui kalau seseorang benar-benar memesan seluruh hotel? Aku yakin tidak. Banyak orang yang akan menghadiri acaranya. Cecilia akhirnya menyadari kalau dia sudah salah paham terhadap Kelly, dan matanya berbinar. Betul sekali. Mengapa aku tidak memikirkan hal itu? Sekarang, setelah seseorang memesan seluruh hotel bintang 7, bagaimana Vane dan Selena bisa mengejutkan seluruh kota? Tempat ini dianggap sebagai tempat yang punya fasilitas terbaik di kota. Betul sekali. Vane pasti akan merasa malu karena dia membayar begitu banyak untuk mengiklankan acara tersebut. Kelly sungguh senang dengan hal itu. Karena seseorang berperan dalam mempersulit Vane dan mempermalukannya, bukankah itu berarti dia tidak perlu mengadakan pernikahannya dengan cara yang begitu terkenal? Dia hanya perlu memastikan, apa yang dia lakukan lebih baik daripada yang dilakukan Vane. Selain itu, iklan mereka telah mereda dalam beberapa hari, dan mereka berhenti beriklan di tempat-tempat tertentu. Aku rasa Vane sudah kehabisan uang, dan itulah mengapa dia tidak bisa terus mengiklankan acara tersebut, jawab Cecilia yang akhirnya terhenti setelah terdiam beberapa saat. Hei, aku punya ide bagus. Kelly menepuk kepalanya sendiri. Karena acaranya tinggal beberapa hari lagi, mengapa aku tidak mengeluarkan uang 10 hingga 20 juta dan mengiklankan acara itu untuknya? Semakin banyak kita mengiklankan acara tersebut, Vane akan semakin malu nantinya. Ide bagus, sayang. Itu ide yang sangat bagus, kata Cecilia dengan semangat. Kelly kemudian mengalihkan pandangannya, melihat ke hotel yang ada di seberang tempat mereka berada, lalu berkata, ngomong-ngomong, hotel yang terletak di sebelah ini adalah Hotel Bintang 6. Tingginya hampir sama dengan Hotel Bintang 7, dan lantai paling atas adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi. Pemesanan tempat itu cukup mahal, sekitar 180 juta. Tempat seperti itu pasti akan membawa kehormatan bagimu dan keluarga Gold. Sayang, kau sungguh memanjakanku. Aku sangat mencintaimu. Cecilia memeluk leher Kelly dan menciumnya. Ayo kita pergi. Aku ingin kau menjadi pengantin tercantik hari itu. Tangan Kelly memeluk Cecilia saat mereka berjalan ke depan. Oh tentu. Ayo kita pilih gaun pengantin nanti. Aku perlu memberimu gaun yang menakjubkan. Saat itu, Fiona sedang dalam perjalanan berbelanja dengan beberapa pengawal, dan dia, setelah melihat mereka, berjalan ke arah Kelly dan Cecilia dengan senyuman di wajahnya. Cecilia, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kalian terlihat sangat manis. Cecilia langsung menjawab sambil tersenyum saat mengetahui kalau itu adalah Fiona. Itu sudah pasti. Bagaimana mungkin kita tidak begitu mencintai saat kita akan segera menikah? Ngomong-ngomong, bukankah menantu yang menikah dengan keluargamu itu mengatakan kalau dia akan mengadakan pesta ulang tahun yang menggetarkan kota untuk Selena? Hanya tinggal beberapa hari lagi sampai ulang tahun Selena, kan? Bagaimana persiapannya? Apa dia sudah memesan hotel? Ekspresi wajah Fiona berubah serius. Setelah mendengar pertanyaan Cecilia, Vane telah tinggal di rumah selama beberapa hari terakhir, dan dia bahkan mengikutinya ke rumah keluarga Watson kemarin. Bagaimana dia punya waktu untuk memesan hotel? Satu-satunya perubahan yang dia perhatikan adalah Vane membelikan beberapa perhiasan untuk Selena. Aku pikir dia belum memesan hotel. Aku sebenarnya tidak terlalu yakin tentang hal itu, jawab Fiona dengan malu-malu, yang cocok dengan senyum malu di wajahnya. Tidak banyak waktu yang tersisa, dan dia masih belum memesan hotel. Bukankah itu penting baginya? Haha. Apa dia ingin mengulangi apa yang terjadi 5 tahun yang lalu, dengan makan malam sederhana di rumah? Kalau dia melakukan itu dengan semua iklan di kota, itu akan sangat menggetarkan kota. Cecilia segera mengejek Fiona. Tentu saja, itu berarti keluargamu akan dipermalukan oleh seluruh provinsi tengah. Itu juga menghebohkan kota sendiri, kan? Bab 818. Betul sekali. Mengapa aku tidak memikirkan hal itu? Jadi ini yang dimaksud Vane saat dia mengatakan, mengguncang kota, ya. Aku pikir maksudnya dia akan mengadakan acara glamor. Apa dia bercanda sama kita selama ini? Kelly sesumbar sambil menyilangkan tangan di dada.
Fiona sangat malu. Dia tidak akan berjalan untuk menyambut mereka kalau dia tahu mereka akan mengejeknya. Fiona memikirkannya beberapa lama sebelum dia mengubah topik pembicaraan mereka. Ini adalah sesuatu yang aku percayakan di tangan anak muda. Aku yakin Vane punya rencananya sendiri. Ngomong-ngomong, apa kalian sudah memesan tempat? Tidak, tapi kami ke sini untuk memesan hotel kami hari ini, jawab Kelly sambil tersenyum. Kami melihat hotel bintang 6 ini, dan kami berencana untuk memesan di lantai paling atas. Lantai paling atas. Fiona menarik napas dingin saat mendengar jawaban Kelly. Aku mendengar kalau biaya pemesanan tempat itu adalah 180 juta. Selain itu tempatnya juga sangat besar, bahkan areanya punya tempat dengan platform yang bisa melihat dengan tembus pandang. Selain itu, seluruh atap lantai itu terbuat dari kaca sehingga bisa melihat pemandangan langit. Hanya ada 3 hotel glamor seperti itu di kota. Yah, bagaimana lagi? Ini pernikahanku dengan Cecilia, jadi kamu harus membuatnya menjadi pernikahan yang megah. Selain itu, keluarga Gold tidak kekurangan uang, bukan? Kelly menghela nafas dan berkata sambil tersenyum. Vane berkata kalau dia akan memberi Selena pesta ulang tahun terbaik yang pernah ada. Aku pikir apa yang dia persiapkan harus lebih baik dari kami kalau dia ingin menjadi yang terbaik. Benar kan, sayang? Cecilia bercanda. Betul sekali. Bagaimana itu akan diklaim sebagai pesta yang mengguncang kota kalau tidak seperti itu? Kelly berkomentar penuh teka-teki. Ahem. Lebih baik kalau kalian bergegas dan memesan hotel kalian. Aku harus pergi sekarang agar aku bisa terus menjalankan tugasku. Ekspresi Fiona perlahan berubah menjadi pahit. Dia tersenyum malu, melambaikan tangannya, dan pergi dengan marah bersama pengawalnya di belakangnya. Setelah mereka berjalan cukup jauh barulah salah satu pengawal cantik itu menghibur Fiona, Bibi, jangan marah. Jangan khawatir tentang apapun. Tuan kami pasti akan menepati janjinya. Hah? Menepati janjinya, katamu. Berapa banyak uang yang dia miliki? Bagaimana dia bisa bersaing dengan mereka saat dia hanya bisa mendapatkan 3 miliar kemarin? Biaya pemesanan tempatnya saja sudah sekitar 200 juta, dan itu belum termasuk biayanya. Fiona tertawa. Luar biasa memang, Vane itu. Orang selalu berkata untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan seseorang. Dia tidak mampu tapi suka menyombongkan diri selama ini. Dia bahkan mengiklankan acara tersebut di seluruh kota. Aku merasa sangat malu meskipun dia tidak melakukannya. Aku tidak melihat dia melakukan apapun bahkan saat waktunya sudah mendekati ulang tahun putriku. Fiona berjalan menuju mal saat dia berbicara, dan dia akhirnya tiba di toko perhiasan. Dia melirik ke toko lalu terkejut. Bagaimana mungkin? Kalau kalung berlian seharga 9 miliar itu sudah terjual. Fiona baru terpikir kemarin tentang kesalahannya. Kalung itu harganya 9 miliar, bukan 900 juta. Namun, ada pengumuman di pintu masuk toko perhiasan ini yang mengatakan kalau kalung tersebut sudah dibeli oleh pembeli misterius. Secara refleks Fiona mengira orang itu menghabiskan 9 miliar untuk kalung itu. 9 miliar untuk sebuah kalung. Boros sekali. Bab 819. Aku ingin tahu siapa orang kaya yang boros itu. Salah satu pengawal cantik itu berkata. Orang itu sungguh orang kaya, ujar Fiona. Sungguh menyakitkan bila kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Bagaimana mereka bisa begitu kaya? Mengapa putriku tidak ditakdirkan untuk menikah dengan orang kaya seperti itu? Dia menikah dengan Vane yang merepotkan itu, dan uang yang diperolehnya dengan kerja keras digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Petik 2. Dengan kepahitan membayangi dirinya, Fiona akhirnya pergi setelah dia berjalan-jalan sebentar. Dia segera melihat Vane dan Selena dengan santai minum kopi saat sampai di rumah, dan ini menyebabkan ekspresinya menjadi lebih masam daripada sebelumnya. Vane, hanya ada beberapa hari lagi sampai putriku berulang tahun, kan? Apa kau sudah memesan hotelnya? Fiona dengan santai menjatuhkan tas belanjanya di sudut ruangan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia berjalan menuju Vane dan berkata dengan marah. Aku memperingatkanmu, kalau kau tidak punya uang, sebaiknya jangan mencoba bertindak seperti itu. Kau adalah menantu kami, menantu yang menikah dengan keluarga Taylor, kalau sampai kami kehilangan muka, seluruh keluarga akan mengalami nasib yang sama.
Apa kau mengerti dengan yang aku maksud? Selena mengerutkan kening saat itu. Ma, apa yang terjadi? Mengapa suasana hatimu masih buruk padahal kau sudah membeli begitu banyak barang? Apa seseorang menyinggungmu? Selena bertanya dengan tenang saat dia melihat apa yang sedang terjadi. Ekspresi dingin Fiona, ditambah dengan tatapan dingin yang sama, saat dia memelototi Vane dengan tajam. Apa kau sudah memesan hotelnya? Dia mengulang pertanyaannya. Vane tersenyum pahit. Ma, jangan khawatir tentang hal itu. Aku sudah memesan hotel dan kau akan mengerti apa yang sedang terjadi dalam beberapa hari lagi. Aku pasti akan menepati janjiku untuk mengejutkan Selena. Fiona masih menatap Vane dengan marah. Baiklah, kalau kau sudah memesan hotel, beritahu aku hotel mana yang kau pesan. Berapa banyak bintang yang dimiliki hotel itu? Karena kesal, Vane tersenyum pahit saat menjawab, Ma, sudah kubilang ini kejutan. Kelihatannya bukan ide yang baik untuk membicarakannya sekarang, kan? Haha, itu bukan ide yang bagus, katamu. Terdengar jawaban penuh amarah Fiona diikuti dengan tawa pahit. Kau pasti malu membicarakannya karena kau memesan hotel yang murah dan bisa. Ma, aku tidak terlalu peduli tentang itu semua. Kita tidak punya banyak uang sekarang, dan meskipun Vane mendapat 3 miliar dari keluarga Watson, kita tetap harus berhemat dengan pengeluaran kita dan tidak terlalu boros. Selain itu, Vane dan aku belum punya pekerjaan. Selena tersenyum tenang dan membantu membujuk Fiona. Fiona berbalik untuk melihat Selena setelah mendengar jawabannya. Tahukah kau, Cecilia dan Kelly memandang rendah kita saat aku bertemu mereka di jalanan hari ini. Mereka memesan lantai atas sebuah hotel bintang 6. Terlebih lagi, sewa tempat itu sudah 180 juta. Oh, aku tahu tempat itu. Hotel itu terletak di seberang hotel bintang 7 dan gedungnya bersebelahan, bukan? Vane tidak bisa menghilangkan seringai ketika dia mendengarnya. Pasti akan jauh lebih memalukan bagi pihak lain karena mereka memilih lokasi khusus itu. Kedua tempat tersebut berada tepat berdampingan satu sama lain, dan siapapun dapat melihat pemandangan hotel lain dari tempat masing-masing. Saat itu, Cecilia pasti akan menyesali pilihan yang dia buat. Bagus. Kau tahu tempat itu juga. Fiona sangat marah. Jangan memasang iklan dan mengatakan kalau ini akan menjadi acara yang mengharukan kalau kau tidak bisa mewujudkannya. Aku tidak ingin berada dalam situasi yang memalukan sepertimu. Ma, jangan khawatir. Aku berjanji kepadamu kalau kita tidak akan kehilangan muka. Saat itu, kau akan menjadi ibu mertua paling glamor di seluruh dunia. Vane tersenyum percaya diri. Bab 820. Huff. Aku tidak percaya sepatah kata pun yang kau katakan. Aku memperingatkanmu, aku mungkin akan menghadiri pernikahan Cecilia kalau kau gagal memuaskanku saat itu. Lagi pula, kalau tidak ada orang dari pihak kita yang menghadiri pernikahan mereka, itu berarti kita tidak menghormati mereka dan keluarga Gold dengan baik. Apa kau mengerti yang aku maksud? Fiona terdengar marah dengan mulut tertutup, masih tidak percaya pada Vane. Ma, apa kau tidak takut Cecilia akan mengejekmu kalau kau menghadiri pernikahan mereka? Aku yakin kau tahu kepribadiannya dengan baik. Dia selalu mencari kesempatan untuk merendahkan keluarga kita. Wajah Selena menjadi gelap ketika dia mendengarnya lalu melanjutkan kalimatnya, selain itu, menurutku tidak ada orang dari keluarganya yang bergabung dengan pesta ulang tahunku. Mengapa kita harus menghadiri pernikahan mereka kalau mereka tidak datang pada hari ulang tahunku? Bukankah kita akan memintanya kalau kita melakukan itu? Yah, Fiona mengerutkan kening saat dia mendengar apa yang dikatakan Selena, dia benar. Berdasarkan tingkah Cecilia, Fiona pasti akan diejek jika menghadiri pernikahan mereka. Fiona berhenti sebelum dia memelototi Vane. Itu semua salahmu. Dia kemudian mengambil apa yang dia beli dan berjalan kembali ke kamarnya. Sayang, abaikan apa yang ibuku katakan. Dia selalu menjadi orang yang dilecehkan, dan dia suka punya rasa memiliki. Selena tersenyum meminta maaf pada Vane setelah Fiona pergi. Haha, tidak apa-apa. Vane tertawa sebelum kembali menikmati secangkir kopi. Sementara itu, Hector Zaborowski pergi ke klan Elang dengan sekelompok pengawal. Haha, benar-benar kejutan, Tuan Zaborowski. Apa yang dilakukan pria terhormat sepertimu datang ke sini, klan Elang?
Li Neman tersenyum acuh tak acuh saat dia menatap Hector. Haha. Tuan Neman, tidak bisakah aku mengunjungimu seperti biasa di waktu luangmu? Hector tersenyum munafik, dan senyumnya tampak begitu tenang. Li menyeringai dalam hati. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Green Sky Hall tadi malam, dia tahu bahwa Hector ada di sini untuk bekerja sama dengan klan Elang untuk menyingkirkan Vane. Lagi pula, Li tahu anak buahnya telah membunuh 3 orang dari Green Sky Hall 2 hari lalu dan meninggalkannya di rumah Vane. Hector, di sisi lain, tidak tahan membayangkan anak buahnya dibunuh. Aku percaya kalau Tuan Zaborowski ada di sini hari ini dengan sebuah rencana. Sambil tersenyum, Li mengambil cangkirnya dan dengan tenang minum de. Dia tahu betul Hector lah yang harus panik, bukan dia. Bab 821. Hector tersenyum malu-malu sambil melanjutkan. Ngomong-ngomong, bukankah Tuan Neman mengatakan kalau kau menginginkan bantuanku untuk membunuh Vane? Aku memberitahumu saat itu bahwa keluarga Wilson juga menyimpan kebencian padanya. Aku ingin tahu, apakah kau sudah menghubungi keluarga Wilson? Apakah ada kemajuan dalam hal itu? Li tahu betul tentang niat Hector hanya dengan mendengarkannya. Hector masih menolak bekerja sama dengan mereka dan ingin mereka melakukan pekerjaan kotor untuknya sehingga dia tidak perlu melakukan apapun. Klan Elang dan keluarga Wilson bisa bekerja sama dan membantu Hector menyingkirkan Vane. Li menyeringai padanya saat menjawabnya. Aku telah menghubungi keluarga Wilson, dan memang benar mereka sangat ingin membunuh Vane. Namun, setelah cukup banyak diskusi, kami sampai pada pemikiran yang sama bahwa Vane adalah orang yang sangat kuat. Kemampuan bertarungnya sebanding dengan Raja Perang. Bahkan jika kami bekerja sama, kami mungkin tidak akan bisa menjatuhkannya. Selain itu, dia telah membunuh 300 orang kami sebelumnya. Li dengan sengaja menghela nafasnya sebelum melanjutkan. Kami tidak bisa memikirkan hal lainnya. Kami tidak yakin bisa menang, bahkan jika dua keluarga bekerja sama untuk melawannya. Itulah mengapa kami bisa menahannya sampai hari ini. Sudut mulut Hector sedikit bergerak-gerak. Dia memikirkannya dan berkata, bagaimana kalau begini? Menurutmu apakah kita akan memiliki kesempatan jika kita bertiga bekerja sama? Dalam hati Li senang melihat tarawan Hector. Namun dia tetap bersikap tenang dan menjawab, apakah kali ini kau serius? Kau tidak sedang bercanda, kan? Hector menghela nafas tak berdaya dan berkata, tentu saja aku serius dengan ucapanku karena bagaimanapun juga kita telah menderita kerugian besar. Kita seharusnya bisa berdagang dengan keluarga Watson kemarin dan aku memperkirakan ada sekitar 500 hingga 600 orang dari kedua belah pihak. Untuk amannya, aku bahkan meminjam 2 hingga 3 master petarung dari bosku. Sekarang aku tidak tahu bagaimana menyampaikan kabar tersebut kepada bosku. Apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu yang serius? Apakah sesuatu terjadi pada semua orang dari pihakmu dan master petarung dari Kingston Hall? Li menghela napas panjang saat mendengar berita ini. Dia jelas ketakutan dengan berita tersebut. Hector mengangguk. Tidak ada satu orang anggota kami atau anggota keluarga Watson yang kembali. Aku mengirim seseorang untuk memeriksanya dan menemukan bahwa pabrik terbengkalai yang kami gunakan sebagai tempat perdagangan telah habis terbakar. Musuh kami telah membakar pabrik itu setelah dia membunuh orang-orang kami. Aku pikir dia menghancurkan semua jejak kejahatannya. Ya Tuhan, apakah kau curiga Vane pelakunya? Jika memang seperti itu, bukankah kemampuan bertarungnya terlalu menakutkan? Apakah dia Raja Perang Bintang 7 atau 8? Li sangat terkejut. Dia mengira bahwa Hector ingin menyingkirkan Vane karena kematian 3 orang dari Green Sky Hall. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Green Sky Hall bisa menderita kerugian sebesar itu. Ternyata, mereka tidak sekuat yang mereka klaim. Entah bagaimana, Kingston Hall terseret ke dalam kekacauan karena mereka kehilangan beberapa master petarungnya. Semua orang tahu bahwa master petarung Kingston Hall adalah seseorang dengan temperamen buruk dan dia pasti akan membalas dendam saudara-saudaranya ketika tahu tentang apa yang telah terjadi. Meskipun tidak terlihat di wajahnya, Hector dalam hati merasa resah. Jika memang seperti itu masalahnya, akan sangat sulit bagi kita untuk membunuhnya. Itu tidak akan berhasil bahkan jika kita bertiga bekerja sama. Jadi aku berencana untuk pergi ke bosku dan meminta Kingston Hall untuk membantu kita. Kita berempat harus bekerja sama untuk menyingkirkan Vane.
Baiklah, lebih baik jika Kingston Hall bersedia bergabung dengan kita. Haha. Kali ini Vane tidak akan bisa bertahan dari serangan kita. Lee berdiri dengan penuh semangat dan berkata, mengapa kita tidak meminta keluarga Wilson untuk datang kemari lalu kita akan pergi mengunjungi bosmu bersama-sama untuk mendiskusikan bagaimana kita dapat melenyapkan Vane. Hector mengangguk. Kita akan membutuhkan banyak orang dan banyak master petarung jika ingin membunuh Vane. Tidak hanya itu, tapi kita harus memastikan bahwa dia sendirian saat kita melakukan serangan. Menurutku pria itu memiliki orang-orang yang membantunya. Itulah sebabnya mengapa kali ini kami kehilangan begitu banyak orang. Bagaimanapun juga, dia telah menjadi tentara selama 5 tahun dan pasti mengenal banyak tentara. Seseorang yang bisa bertahan 5 tahun di medan perang tidak bisa dianggap sebagai orang biasa. Tentu saja, selama Green Sky Hall dan Kingston Hall setuju dengan rencananya, tidak akan sulit untuk membunuh Vane. Lee sangat percaya diri. Lee awalnya waspada terhadap Hector dan merasa ragu-ragu apakah dia tulus dalam membantu mereka atau tidak. Tetapi tampaknya Vane telah menggali kuburannya sendiri. Vane tidak hanya mengganggu bisnis Hector, tetapi bahkan membunuh begitu banyak orang-orangnya. Hal itu memaksa Hector mengambil keputusan untuk bergabung dengan mereka. Bab 822. Tidak lama kemudian, Hector Zaborowski, Lee Neman, dan David Wilson pergi ke Kingston Hall bersama bawahan mereka. Para pemimpin dari 4 keluarga dan klan yang berkuasa berkumpul di tempat yang sama untuk membahas bagaimana akan menghabisi seorang menantu yang menikah dengan anggota keluarga Taylor. Sementara itu, Timothy Drake yang berlinang air mata berbaring di tempat tidurnya sendirian. Vane, dasar bajingan kau. Timothy secara refleks mengutuknya dan mengepalkan tinju dengan erat. Aku, Timothy Drake, bersumpah akan membunuhmu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat hari di mana bagian pribadinya akan benar-benar terputus seluruhnya. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi seorang Kasim di kehidupan nyata. Di sisi lain, ayahnya secara terbuka mengumumkan bahwa dia menderita luka ringan dan Timothy hampir pingsan karena amarah yang membara. Dia tidak bisa mengerti mengapa ayahnya begitu takut pada Vane. Dia tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menyingkirkan Vane dengan kekuatan seluruh keluarga Drake. Keterkejutannya semakin bertambah ketika James tidak hanya menyerahkan South City Group kepada Tanya tetapi juga beberapa perusahaan lainnya, sementara dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Pengaturan ini berarti dia tidak punya banyak pekerjaan. Dia hanya bisa mengelola beberapa kafe kecil dan kafe internet dalam bisnis keluarga Drake. Timothy membenci nasib yang menimpanya. Alih-alih menyalahkan kecerobohan dan perilaku impulsifnya di bawah pengaruh alkohol, dia justru menyalahkan ayahnya karena tidak membalas dendam untuknya. Dengan pemikiran tersebut, dia segera menelepon Leo Turner dan memintanya untuk mengunjunginya bersama beberapa teman mereka. Tunggu saja, Vane. Karena ayahku tidak akan membalaskan dendamku, aku akan melakukannya sendiri, desis Timothy sambil mengepalkan tinjunya. Aku bukan orang yang bisa kau desak. Aku tidak akan menerimanya. Ketidaksenangan Fiona pada Vane terus membara bahkan saat makan malam. Dia merasakan amarah membanjiri dirinya ketika mengingat bagaimana Cecilia dan Kelly pada dasarnya mengolok-oloknya di sore hari. Saat mereka makan, Fiona mulai berbicara. Ngomong-ngomong, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Bukankah aku sudah memberi tahu kalian sebelumnya bagaimana aku salah mengira harga sebuah kalung bertabur batu permata? Aku tidak melihat ada nol ekstra di belakangnya dan kalung seharga 9 miliar itu akan dibawa oleh seorang pembeli misterius. Bagaimana mungkin? Benarkah ada orang yang membeli kalung seharga 9 miliar? Orang itu pasti sangat kaya. Ben berkata setelah mendengar penjelasan ibunya. Aku ingin tahu wanita cantik mana yang cukup beruntung untuk bisa memakai kalung yang bagus itu. Elaine yang duduk di samping Ben merasa agak iri dengan kenyataan itu. Fiona dan Andrew merasa puas karena Elaine menjadi pacar Ben. Bagaimanapun juga, Elaine tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki sikap yang terpuji, mulut yang manis, dan sepasang mata yang cerah. Hal itu juga membantunya karena dia agak kaya dan terampil dalam seni bela diri. Menurut Fiona, dia merasa Elaine 10 kali lebih baik atau bahkan lebih lagi daripada Sena. Sebelumnya toko itu mengatakan bahwa kalung itu digunakan untuk meningkatkan publisitas atau untuk keperluan pameran, sehingga bisa dikatakan sebagai simbol toko.
Harga kalung itu sudah pasti lebih dari 9 miliar karena masih memiliki banyak nilai tersembunyi. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan menjualnya seharga 9 miliar. Tidak ada yang menyangka bahwa Selena memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang hal-hal seperti itu. Dugaanku, toko itu pasti tidak menjual kalung itu jika setidaknya harganya 20 miliar. Aku menduga bahwa orang misterius ini pasti sangat kuat dan telah membeli kalung itu dengan harga yang sangat tinggi. Aku tidak pernah mengira kekasihku akan tahu banyak tentang hal-hal seperti itu. Bab 823. Vane memuji Selena setelah mendengar teorinya tentang kalung ruby tersebut. Dia berharap akan melihat ekspresi terkejut Selena ketika dia akan memakai kalung tersebut dalam waktu beberapa hari lagi. Tidak sulit untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Mereka telah menggunakan kalung ini untuk mempublikasikan tokonya dalam waktu yang sangat lama. Kalung ini juga mereka pamerkan di kota-kota lain, jadi aku yakin banyak orang yang ingin membeli kalung tersebut. Semua kehebohan itu, namun mereka tidak pernah menjual kalung itu. Selena meminum anggurnya sambil melanjutkan, selain itu, mereka menghabiskan cukup banyak uang untuk iklannya dan itu adalah biaya pengeluaran mereka. Tidak mungkin mereka menjualnya hanya dengan 9 miliar. Sayang sekali. Menantu yang menikah dengan keluarga kami adalah orang yang tidak berguna. Seandainya dia orang yang cakap, putriku mungkin bisa memakai kalung yang bagus. Fiona menghela napasnya dan menatap Vane. Ma, apa yang kamu bicarakan? Vane adalah orang yang sangat cakap. Kalung mewah seperti itu terlalu mahal dan tidak ada hubungannya dengan kemampuan Vane. Ben berbicara atas nama Vane. Selain itu, aku berpikir bahwa putramu, yaitu aku, dapat membeli kalung seperti itu bahkan jika aku bekerja selama sisa hidupku. Fiona kaget mendengarnya. Ben dulu berpihak padanya dan mendukung apapun yang dia katakan. Namun dia telah berubah dan kini berpihak pada Vane. Andrew juga sebagian besar berpihak pada Vane. Fiona merasa keduanya agak mengecewakan karena mereka begitu mudah disuap oleh Vane. Aku tidak peduli. Aku hanya tahu bahwa Vane berjanji bahwa makan malam ulang tahun Selena akan menggemparkan kota dan aku tidak akan puas jika pestanya tidak memenuhi harapanku. Ejek Fiona sebelum akhirnya melanjutkan makan malamnya. Keesokan paginya, Vane masih terlihat santai dan sepertinya tidak melakukan apa-apa untuk pesta ulang tahun Selena. Hal itu terlihat tidak masuk akal bagi Fiona dan Andrew. Vane memberi tahu bahwa dia akan memberi putri mereka pesta ulang tahun yang menggemparkan kota. Namun mereka melihat Vane tidak melakukan apapun atau bahkan tidak memesan hotel. Karena telah mempekerjakan belasan pengawal. Vane tidak lagi meminta Dennis Howard untuk terus melindungi keluarga mereka. Namun, Vane memang memberi tahu Dennis untuk selalu waspada. Vane akan memberitahu Dennis jika ada masalah. Jenny juga menjadi terbebas dari tugas menjemput dan mengantar Kili. Dia bertugas mengatur tugas para pekerja dan membayar gaji mereka. Meski begitu, Vane dan menyangka Kili dan pengawal yang ditunjuk untuk menjemputnya tak akan kembali meski sudah sangat sore. Pada saat itu, sebuah nomor tak dikenal menelepon ponsel Vane. Vane, apakah kau yang membunuh saudara-saudaraku dari Green Sky Hall? Suara Hector bisa terdengar dari seberang telepon. Vane tertawa dingin dan menjawabnya, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya namun kau menolak untuk mendengarkanku. Jadi aku memberimu pelajaran. Memangnya kenapa? Haha. Jadi itu kau. Aku tidak pernah menyangka kau akan mengakuinya secepat itu juga. Hector tertawa dan berkata, kalau begitu, datanglah sendiri dan temui kami. Putrimu dan 2 pengawalmu bergantung pada belas kasihan kami. Kami berada di Menara Putih di atas bukit di pinggiran kota. Ingat, datang sendiri. Jika kami mengetahui bahwa kau membawa orang-orang, kami akan langsung membunuh putrimu dalam sekejap mata. Sudut mulut Vane sedikit bergerak-gerak, tapi dia segera menenangkan dirinya. Gunung Blaze, kan? Ya, ingat apa yang kukatakan dan datang sendirian. Tujuan kami adalah membunuhmu jadi kami tidak akan membunuh putrimu jika kau datang sendiri. Tentu saja, putrimu akan mati jika kami mengetahui bahwa kau datang dengan orang lain. Setelah itu, Hector menutup teleponnya. Bab 824. Gunung Blaze tidak jauh dari pintu masuk kota dan ada menara putih tua di puncak gunung tersebut.
Namun, menara itu telah ditinggalkan selama ratusan tahun. Bahkan tidak ada seorang pun yang menjelajahi gunung tersebut. Vane meletakkan ponselnya dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Kaulah yang memaksaku melakukan ini. Huff. Jadi aku tidak diperbolehkan membawa siapapun. Apakah mereka pikir mereka dapat membunuhku jika aku pergi sendiri? Dengan begitu, Vane pun pergi keluar kota dan menuju Gunung Blaze. Hector berdiri di puncak gunung dan membawa teleskop. Dengan teleskop itu, dia melihat Vane mengemudi menuju tujuannya. Setelah mencapai kaki gunung dia pun memarkir mobilnya. Haha, dia sudah datang. Orang itu benar-benar datang sendirian. Hector tertawa. Karena dia datang sendirian, dia sudah mendekati kematiannya. Itu sudah pasti. Kami telah menyiapkan lebih dari 1.000 orang untuknya kali ini. Ada total 1.200 orang di sini dan semuanya adalah petarung elit dari klan yang berbeda. Semakin tinggi dia mendaki, semakin kuat orang-orang kita yang ditempatkan di sana. Lee berkata dengan penuh semangat. Kita dengan mudah membunuhnya dengan taktik gelombang manusia kita. Haha. Kata-kata mereka disambut dengan ledakan tawa salah satu pengawal Vane. Haha. Kalian benar-benar meremehkan tuan kami. Dia diikat ke salah satu pilar batu besar di Menara Putih bersama Orchid Yames dan Kili. Sementara itu Kili tidak mengalami cedera namun dia dan Orchid terluka parah. Orchid paling menderita karena dia mengalami beberapa luka di lengannya dan darahnya mengotori pakaiannya menjadi merah. Haha. Kami tahu dia hebat, jadi kami menyiapkan banyak orang untuknya. Ini adalah pertempuran yang berkelanjutan, jadi kami berencana untuk membuatnya kelelahan. Orang ini membunuh begitu banyak master petarung Green Sky Hall kami, jadi hari ini adalah hari di mana dia menemui ajalnya. Hector menyeringai sambil terus berbicara, setelah kita membunuh Vane, kita akan perlahan-lahan menyiksa istrinya dan nona muda ini di sini. Kami pasti akan memperlakukan keluarganya dengan perhatian khusus. Pemimpin Kingston Hall, Tobias Zaborowski berjalan menuju kedua pengawal cantik itu dan membelai wajah mereka dengan senyum dingin di wajahnya. Bukankah kalian berdua juga cukup kuat? Sepertinya kau telah dikalahkan oleh master petarung kami. Huff. Beraninya kau menertawakannya. Kau telah memerintahkan puluhan orang untuk menyerang kami dan banyak dari orang-orangmu telah mati. Jika kami tidak terjebak saat melindungi Kili, apa menurutmu kau benar bisa menangkap kami? Orchid mengeluarkan suara marah dengan mulut tertutup dan tidak terganggu oleh klaim pria itu. Lagi pula, keberuntunganmu sudah habis hari ini. Beraninya kau menculik putri majikan kami. Itu sama saja seperti meminta kematian. Kedua pengawal itu tahu betapa menakutkannya sang pejuang terhebat. Tidak ada yang melihat kekuatan aslinya. Dia bahkan tidak akan menggunakan banyak kekuatannya bahkan jika ada ribuan lawan. Inilah alasan mereka memujanya. Meskipun ada beberapa master petarung dari Kingston Hall yang sangat kuat dan memiliki kemampuan bertarung setara dengan Raja Perang, mereka tidak akan bisa membunuh Vane. Kau bisa bersikap keras kepala semaumu. Haha. Menurutku tempat tertinggi yang bisa dia tuju adalah di tengah gunung ini. Tobias yang percaya diri menyilangkan tangannya di depan dadanya. Kingston Hall memiliki 4 petarung hebat, dan salah satu dari mereka sedang menunggunya di paviliun di tengah gunung. Pastinya Vane akan kelelahan setelah semua pembunuhan itu. Pada saat dia mencapai tempat itu, orang-orang kami akan menunggunya di sana. Ini adalah taktik perang, apakah kau mengerti? Orchid mengabaikannya saat dia menaruh kepercayaan penuh pada kemampuan bertarung Vane. Meskipun musuh Vane adalah orang-orang dalam jumlah besar, tidak banyak master petarung sejati. Selain itu, sebagian besar dari mereka kebanyakan tinggal di rumah dan menikmati kehidupan yang nyaman. Mereka tidak memiliki banyak pengalaman bertarung yang sebenarnya dan itu mengurangi kemampuan bertarung mereka. Dibandingkan dengan mereka, Vane telah bertarung beberapa tahun dengan master petarung dari negara lain yang tidak lemah. Beberapa tahun yang lalu, negara musuh sangat kuat dan Chatisia dikalahkan berulang kali. Saat itu negara Chatisia hanya bisa terus-menerus mengirim tentara ke garis depan tanpa henti. Pada periode itu, para prajurit yang bertugas di garis depan hanya menjalani kurang dari setengah bulan pelatihan sebelum dikirim ke garis depan untuk perang hidup dan mati dengan musuh. Oleh karena itu, selama 1 atau 2 tahun ketika Vane dan yang lainnya dikirim ke garis depan,
para prajurit yang baru saja bergabung dalam perang dapat digambarkan sebagai orang yang terbuang. Dalam keadaan seperti itu, hanya segelintir orang yang berhasil selamat dari medan perang. Bab 825. Meski mendapat tekanan, Vane berhasil bangkit dan menjadi sangat kuat. Kemampuan bertarungnya meningkat secara signifikan di sepanjang garis depan pertempuran saat dia mengenakan topeng berbentuk naga dan memiliki pedang hitam di tangannya. Satu demi satu master petarung lainnya pun muncul setelah kemunculan Vane dan para master itu kini menjadi 9 dewa perang yang agung saat ini. Adapun Vane, kemampuan bertarungnya melampaui dewa perang sedemikian rupa sehingga meskipun dia kalah jumlah, bukanlah tugas yang sulit bagi Vane untuk menghadapinya. Vane baru saja mencapai kaki gunung ketika beberapa pengawal dari keluarga Wilson bergegas mendekatinya. Dia di sini. Bunuh dia. Jadi, orang-orang dari keluarga Wilson juga ada di sini. Vane langsung menyeringai saat melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Dia baru saja tiba di kaki gunung ketika begitu banyak orang bergegas menyerbu ke arahnya. Pada saat itu dia tahu bahwa dia akan bertemu lebih banyak orang lagi saat terus mendaki gunung tersebut. Langit berangsur-angsur menjadi gelap dan malam itu ditakdirkan malam yang berdarah. Dengan senyum dingin masih di wajahnya, Vane menjentikkan pergelangan tangannya untuk memperlihatkan puluhan jarum peraknya. Dengan lambaian tangannya, jarum itu beterbangan keluar seperti bayangan. Zing, zing, zing. Banyak orang langsung terbunuh bahkan sebelum mereka bisa mencapai Vane. Orang ini tahu bagaimana menggunakan senjata tersembunyi dan sulit untuk menyadarinya. Hati-hati. Seseorang langsung berseru ketika melihat belasan orang tewas saat Vane mulai bergerak. Matilah kau. Saat berdiri di tempat yang lebih tinggi, pria kekar lainnya melompat dan menerjang Vane dengan pisau besar dan berat. Huff. Terdengar suara kemarahan Vane. Dia menggerakkan tangannya ke belakang punggungnya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa dia memiliki cincin berbentuk naga di tangannya. Cincin itu mulai berubah saat pedang hitam muncul di tangan Vane. Pedang hitam itu seperti penggaris yang panjang dan berwarna hitam seperti arang. Pegangannya berbentuk seperti kepala naga dan ada ukiran naga hitam di gagangnya. Bagaimana dia bisa mengeluarkannya? Pria kekar itu adalah salah satu petarung keluarga Wilson, anggota dari 3 pelindung mereka dengan kekuatan sebanding dengan seorang mayor. Pria itu tertegun melihat pedang di tangan Vane. Namun dia hanya bisa menggertakkan giginya saat melanjutkan serangannya. Dia yakin karena sedang menyerang dari tempat yang lebih tinggi, beban dari pisaunya yang berat dan gerakannya akan meningkatkan kemampuan bertarungnya. Vane berada di tempat yang lebih rendah dan tidak ada cara baginya untuk memblokir kekuatannya yang kuat. Vane memegang pedangnya secara horizontal dan tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun. Klang! Dengan suara gemerincing logam, semua orang tercengang dengan apa yang terjadi selanjutnya. Pisau berat di tangan pria kekar itu terbelah dengan mudah seperti tahu. Sayatannya terlihat sangat rapi. Bagaimana mungkin? Pria kekar itu berteriak. Vane mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan menarik pedangnya ke belakang. Ia lalu memenggal kepala pria tersebut. Ada semburan darah yang menakutkan dari tubuh orang yang mati itu dan tubuh pria itu pun berguling menuruni bukit. Bersambung.